Selamat sore, selamat beribadah sekolah minggu online di rumah masing-masing. Sore hari ini Tante mengajak anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah untuk mengikuti ibadah online. Untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami bersama anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah kepada Engkau. Tuhan, mohon pimpinanmu dalam ibadah sekolah minggu ini, urapan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Tuhan, Engkau yang berhadirat, Engkau yang memimpin kami dalam ibadah ini. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami lewat roh jahat, roh ngantuk, roh main-main yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, kami usir semuanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami bisa tertib dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siapkan hati kami, pikiran untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semuanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak di sekolah minggu. Kita akan nyanyikan satu pujian, damai yang Dia berikan sangat besar. Saat kita beribadah kepada Tuhan, saat itu Tuhan mau memberikan damai sejahtera, sukacita surga dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian sambil bangkit berdiri, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo anak-anak di rumah bangkit berdiri, kita memuji dengan semangat.
Silakan duduk kembali anak-anak. Kita mau lanjutkan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesuslah yang satu-satunya menjadi penolong kita yang sungguh ya anak-anak. Kalau kita ada masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita harus ingat satu-satunya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus saja. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati pikiran kita mau bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Tuhan, saat ini kami sudah banyak memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami berdiam diri, kami mau mendengarkan firman. Urapilah kami guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Tidak ada kemampuan tanpa urapan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dalam menyampaikan firman di sekolah minggu ini. Anak-anak yang di rumah yang sedang mendengarkan siaran online sekolah minggu ini Tuhan, saat ini yang sedang mendengar firman-Mu juga, jamah mereka, urapi mereka juga untuk bisa tertib saat mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu mampu menolong kami, menyucikan, mengubahkan hati pikiran kami menjadi taat dengar-dengaran pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh main-main, roh tidak tertib, roh jahat, yang tidak sungguh-sungguh, kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, urapilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu. Saat sore hari ini Tante akan menyampaikan firman tentang perjamuan kawin anak raja. Ya anak-anak ya. Nah di sini kita bisa melihat kalau keluarga kita ya sedang mengadakan perjamuan kawin ya atau pernikahan, pasti yang pertama-tama yang dipersiapkan adalah undangan ya anak-anak ya, undangan dulu ya, bukan hidangannya dulu. Nanti kalau seandainya anak-anak berkata, kita kalau mau perjamuan kawin mempersiapkan hidangannya dulu, makanannya.
tidak ya. Nanti kalau hidangan ada, tamunya yang diundang nggak datang kan mubazir, tidak ada yang menikmati hidangannya. Nah, jadi untuk raja mengadakan perjamuan ini dia mengundang ya. Demikian juga kita, kalau kita mau datang mau mengadakan pesta perjamuan, maka kita akan membuat undangan ya. Kita akan mengundang orang-orang yang terdekat kepada kita, terutama keluarga, teman, baru rekanan ya anak-anak ya, untuk hadir dalam perjamuan yang akan kita adakan. Nah, di dalam sore hari ini Tante akan menyampaikan firman di dalam Injil Matius 22 ayat yang pertama ya. Di situ judulnya tentang perjamuan kawin ya, perumpamaan tentang perjamuan kawin di situ. Nah, Yesus mengadakan memberikan perumpamaan ya, memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin ya anak-anak ya. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa ada seorang raja yang ingin mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya ya, anaknya akan menikah. Nah, raja mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya ya. Raja memanggil hambanya, ayo mari ke sini, tolong kamu sebarkan ya undangan ini kepada orang-orang yang akan aku undang. Kemudian anak-anak hamba-hambanya yang dipanggil ini pergi ya, dia pergi lalu mengundang orang-orang yang diundang itu ya anak-anak ya. Tapi waktu mereka diundang, mereka responnya tidak baik ya anak-anak ya. Mereka tidak menanggapinya ya anak-anak. Ada, waduh, aku masih belum bisa datang, menolak undangan ya anak-anak ya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing ya, urusannya sendiri-sendiri. Sehingga hambanya ini kembali kepada raja, pulang lagi menghadap raja. Terus dia bertemu kepada raja, raja, sudah saya sampaikan undangan ini tapi responnya mereka menolak undangan raja. Duh, rajanya bingung ya, kalau aku sudah menyediakan lain-lainnya, tamu yang diundang tidak ada, siapa nanti yang ini meramaikan suasana pernikahan ini. Dan raja itu akhirnya bilang sama hambanya ini ya, sini kamu sampaikan ini undangan kedua ya, yang raja tujukan kepada hambanya ini untuk tamu-tamunya ini. Undangan kedua, kita baca di ayat yang keempat ya anak-anak, di Injil Matius 22 ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lainnya pesannya ya, ini undangan kedua dengan pesan ya. Katanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Sudah ya. Nah, jadi raja ini menyuruh hambanya untuk kedua kalinya, tapi dengan pesan ya, dengan pesan katakanlah bahwa aku telah menyediakan lembu-lembu jantan, ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya akan kuhidangkan itu buat tamu-tamu undangan. Jadi raja berharap tamu undangan ini datang ya anak-anak ya. Sudah, kemudian hamba-hamba ini pergi lagi, dia menyampaikan undangan itu kepada orang-orang yang diundang. Tapi ya sama anak-anak, responnya lagi ya, tamu-tamu yang diundang itu berkata, aduh aku sedang baru membeli ini ladang, jadi aku nggak bisa, aku masih harus mengurus ladangku, katanya gitu. Aku nggak bisa datang, masih sibuk mengurus ladangku yang baru beli, masih harus ini lihat dulu lokasinya bagaimana ya. Nah, terus oh ya udah, akhirnya dia pergi lagi ke yang kedua, tamu undangan yang kedua. Sama anak-anak sedang sibuk juga ya, sedang bekerja, sedang sibuk dengan usahanya ya anak-anak ya. Nah, dengan bisnisnya, sehingga tidak bisa memenuhi undangan raja tadi ya. Sampai akhirnya ketiga coba lagi datang ke tempat hamba yang lain, hamba yang lain ini juga aduh aku nggak bisa datang, dia lagi kesel dengan pegawai-pegawainya ya. Ada yang dimarahin, ada yang dipukul, ada yang dicambuk, ada yang sampai dibunuh ya, kalau anak-anak baca di ayat selanjutnya itu ya.
Akhirnya bingung hambanya ini, waduh tamunya ini kok udah diundang, raja sudah menyediakan hidangan, tetap responnya tidak baik. Kembali lagi kepada raja hambanya ini tadi ya. Dia kembali, raja saya sudah mengundang, tapi tamu-tamu itu tidak mau datang juga, malah marah-marah raja. Ya sudah, kalau mereka tidak mau memenuhi undangan raja, kamu sekarang pergi keluar. Itu pasukan-pasukannya yang pasukan-pasukan raja itu dipanggil, raja memerintahkan untuk membunuh orang satu kota yang menolak undangan raja tadi ya anak-anak ya. Nah kemudian raja menyuruh hamba-hambanya tadi, ya sudah yang tadi udah dihukum sama raja, kemudian raja menyuruh hamba-hambanya ini, ya udah sekarang kamu panggil orang-orang yang di persimpangan jalan, di pinggir-pinggir jalan, siapa saja yang kamu temui kamu undang ya masuk ke perjamuan kawin anak saya, katanya gitu. Akhirnya hamba-hambanya ini pergilah, dibawa saja siapa saja yang ketemu di pinggir jalan, di persimpangan jalan untuk menghadap raja, untuk datang ke perjamuan raja ini ya, perjamuan kawin anak raja ini. Nah anak-anak, mereka akhirnya datang ya, tamu-tamu yang diundang di persimpangan jalan itu datang, mereka menikmati hidangan yang raja sudah sediakan ya anak-anak ya. Mereka bahagia, mereka bersukacita ya. Nah, raja kemudian datang melihat tamu-tamu yang diundang tadi anak-anak. Ya, raja datang melihat tamu yang diundang, dia senang bahagia, tapi saat dia melihat seseorang yang tidak datang ke perjamuan kawinnya tapi tidak berpakaian pesta, dia kaget, loh. Kok ada tamu yang datang tidak berpakaian pesta? Anak-anak kalau di sini tante tanya, misalnya diundang sama ada undangan pernikahan, diundang gitu, masa pergi ke pesta bajunya compang-camping? Enggak kan? Pasti bajunya yang rapi, yang bersih, ya kan? Nah, ini tamunya datang ke undangan pakai baju yang compang-camping ya, yang tidak rapi ya, compang-camping itu tidak rapi ya anak-anak ya. Yang mungkin bau juga bisa ya. Nah, raja lihat loh orang ini kok datang dengan pakaian seperti ini, ditanya sama raja baik-baik ya. Ya, ditanya, "Mengapa kamu datang ke sini kok pakaianmu seperti ini?" Tapi waktu raja bertanya sama orang ini diam saja sikapnya. Tidak menjawab pertanyaan raja itu. Ya, harusnya dia jawab ya anak-anak ya. "Iya raja, aku nggak punya pakaian, nggak punya baju." Mungkin saat itu raja berbelas kasih, bisa memberi dia pakaian ya, memberi baju. Nah, tapi sayang waktu itu dia diam saja. Ya, karena kenapa dia diam? Dia keras hati ya, tidak mau menjawab pertanyaan raja ya anak-anak ya. Nah, akhirnya raja kesel ngelihat orang ini sudah datang ke perjamuan, tapi kok asal-asalan aja. Akhirnya raja usir ya, raja suruh keluar orang yang berpakaian tidak rapi itu ya. Kalau anak-anak baca di situ di ayat ini, kita baca di ayat yang ke-12, Injil Matius 22 ayat yang ke-12. Ayat 11 saja dulu ya. Injil Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab orang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih," ya anak-anak ya. Nah, akhirnya orang yang tidak berpakaian rapi ini ya diusir oleh raja. Ya, diusir ke tempat yang paling gelap. Nah, di sini anak-anak dari pelajaran firman hari ini yang kita dengar ya, tante mengambil ada 3 sikap orang tamu ya, ada 3 sikap orang-orang yang diundang oleh raja ini ya, ada 3 sikap orang yang diundang oleh raja ini. Yang pertama adalah sikapnya tidak mau datang ya anak-anak ya, tidak mau datang ke
perjamuan kawin anak raja. Anak-anak, seringkali kita kalau datang ke gereja itu seperti kita mau beribadah, ya. Kita mau melayani Tuhan, ya. Kita beribadah, mendengar firman Tuhan, ya. Seperti kita menerima undangan Tuhan lewat ibadah, ya anak-anak, ya. Tuhan mengundang kita, ya, lewat kita percaya Yesus lewat mendengar firman, bertobat. Nah, setelah bertobat kita harus beribadah. Itu merupakan ada undangan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, ya, supaya kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sikap kita kadang-kadang disuruh ke gereja males, ya. Ada yang males, nggak mau aku ke gereja, maunya di rumah saja, nanti mungkin ibadah online, atau bisa dengan alasan lain-lainnya, ya, karena males tidak boleh, ya. Demikian anak-anak, ya. Kita harus sungguh-sungguh kalau kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk datang ke gereja, ya kita siap berangkat ke gereja dengan baju yang rapi, pakaian yang rapi, ya. Nah, di sini tidak mau, dia menolak, ya. Nah, artinya menolak firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang sanggup menyucikan dan mengubah hidup kita, ya. Dia menolak, dia nggak mau menerima firman itu, nggak mau ke gereja, nggak mau mendengar firman, ya, maunya di rumah main-main lebih seneng, ya. Itu salah, ya, sikap yang salah, ya. Kalau kita tidak mau mendengar firman, kita tetap dalam hidup kita, sifat kita keinginan daging, sifat kita tetap menjadi manusia darah daging, ya. Nah, kalau kita jadi manusia darah daging, kita tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan, karena perbuatan-perbuatan daging itu tidak Tuhan sukai, ya, tidak Tuhan senangi. Kita mau baca di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Jelas, ya, di sini anak-anak, ya. Kalau kita masih menuruti keinginan daging kita, kita masih mempertahankan keinginan daging kita, kita tidak berhak masuk dalam kerajaan Allah. Tadi, ya, di ayat yang terakhir itu, ya, mengatakan bahwa kita tidak berhak masuk, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Berarti kita binasa, ya anak-anak, ya. Tante harap kita tidak mau menjadi sikap tamu orang-orang yang diundang seperti sikap yang pertama, tidak mau diundang. Yang kedua, ya, tidak layak untuk menerima undangan. Kenapa tidak layak untuk menerima undangan? Karena Tuhan sudah berpesan anak-anak waktu itu, ya. Di ayat yang keempat, tadi Injil Matius 22 ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, pesannya tuh dengan satu pesan, ya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, Tuhan sudah menyediakan korban Kristus, ya anak-anak, ya, lewat di kayu salib, mati di kayu salib, ya. Tapi kita menolaknya juga, ya. Karena apa? Karena kita tidak layak menerima undangan itu. Kenapa? Karena kita menolak korban Kristus, ya. Korban Yesus itu dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi kita tolak. Berarti kita tidak layak menerima undangan Tuhan. Nah, sangat menyedihkan, ya, orang seperti ini. Kalau dia menolak korban Kristus, berarti dia otomatis menolak firman Tuhan. Kalau dia sudah menolak korban Kristus, menolak firman Tuhan, hidupnya akan menjadi seperti si bungsu, anak-anak. Ingat, ya, cerita firman Tuhan tentang si bungsu. Dia minta harta warisan ke bapaknya, kemudian dia menjual harta warisan itu, dia hidup foya-foya, dia hidup dengan teman-temannya, dengan perbuatan, ya, dagingnya, memuaskan keinginan dagingnya, teman-temannya diundang, ya, hidup bahagia, hura-hura, ya, habis-habiskan uangnya. Setelah habis, dia kemana?
Uangnya habis, temannya juga mulai menjauh, dia pergi bekerja ke ladang babi, ya, hidupnya tambah tidak karuan, tidak berhasil ya anak-anak ya, dia bekerja di ladang babi. Nah, sampai akhirnya dia lapar, dia mau memakan makanan babi itu ya anak-anak ya. Nah, di situ dia baru, untungnya anak si bungsi ini masih ingat dia rumah bapaknya ya, dia masih ingat rumah Tuhan. Dia kembali ke rumah bapak dan dia bisa dipulihkan, masih bisa ditolong ya. Tapi tidak semuanya seperti itu ya anak-anak ya, ada yang bisa tidak kembali. Nah, itu sangat sedih kali, menyedihkan sekali ya hidupnya seperti itu ya. Akan jatuh bangun dalam dosa-dosa ya, sampai puncak dosa ya. Tadi anak-anak ya mungkin kecil-kecil suka melawan, yang suka melawan orang tua tetap melawan orang tua. Yang males ya membantu orang tua tetap males, yang males belajar tetap males belajar, dan lain-lain sebagainya anak-anak ya, yang tidak bisa dinasihati terus, tidak bisa dinasihati, semuanya mau-maunya sendiri. Nah, itu sangat memprihatinkan ya kalau anak-anak seperti itu. Kita mau sadar, kita mau bertobat, kita mau berubah ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga itu sikap yang tadi kedua ya, tidak layak untuk menerima undangan karena menolak korban Yesus di kayu salib. Nah, yang ketiga tidak berpakaian pesta ya, sudah datang ke gereja, sudah mendengarkan firman, sudah melayani Tuhan, tapi hidupnya tetap menjadi manusia yang berdosa, tetap bersifat tabiat darah daging, yang nakal tetap nakal, yang jahat tetap jahat, yang apalagi, yang males tetap males, yang suka melawan orang tua tetap suka melawan orang tua. Nah, sampai capek orang tuanya ya, mama papanya di rumah nasihati, dilawan, nasihati yang baik-baik dilawan. Ya, itu tidak boleh. Apalagi saat mendengarkan firman di rumah, anak-anak mungkin tidak dilihat oleh gurunya yang lagi, guru sekolah minggunya ya, sambil bercanda, sambil main-main, sambil jalan-jalan, bahkan mungkin ada sambil lari-lari. Bertobat ya anak-anak ya, tante ingatkan bertobat, ayo lebih disiplinkan lagi sikap hidupnya, lebih tertib lagi. Saat kita mau ibadah, udah kita siapkan hati, siapkan tingkah laku yang tertib, yang baik ya, supaya ibadah kita berkenan di hadirat Tuhan. Dan kalau kita ibadah kita berkenan, maka ibadah kita tidak akan sia-sia ya anak-anak ya. Tadi kita baca di ini surat 1 Timotius 6 ayat 6. Nah, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar ya anak-anak ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kita keuntungan besar. Keuntungan besarnya apa? Ya, jasmani Tuhan tolong, rohani Tuhan tolong. Yang lebih lagi adalah 2 sayap burung nazar untuk menyingkirkan kita pada saat antikris berkuasa di dunia. Ya, saat dunia semakin sulit dengan keadaannya, ya kita butuh naungan sayap tangan Tuhan, 2 tangan Tuhan yang akan melindungi, memelihara kita sampai jikalau antikris berkuasa di dunia, Tuhan menyingkirkan kita ke padang gurun ya. Sehingga kita tetap hidup dalam jangkauan Tuhan, perhatian Tuhan ya. Nah, tante harap sore hari ini anak-anak sekolah minggu yang di rumah bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin bahwa hidup kita hanyalah dipimpin oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan, Roh Kudus dan kasih Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil, anak-anak yang berhasil dipakai Tuhan mulai dari kecil, bisa melayani Tuhan sampai kaum muda remaja sampai dewasa nanti ya. Semuanya anak-anak sekolah minggu yang di rumah bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan sore hari ini, semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu hari ini seperti biasa, pengumuman ya anak-anak ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja masing-masing ya. Pukul di Surabaya, Medan, Malang, Jakarta itu ada jamnya ya anak-anak ya. Ikutin seperti itu jadwalnya. Kalau yang online jam 4 sore ya. Semuanya anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat-alat tulis.
Yang sudah bisa membaca, silakan membaca dan menulis ya. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas anak-anak atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ya anak-anak ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai ya, atau jalan-jalan apalagi lari-lari ya, tidak boleh, harus yang tertib, duduk manis di samping mama papanya, ikut mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Pasti ada berkatnya, pasti ada hasilnya ya anak-anak ya. Sekian firman hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan saat sore ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu menolong kami, memberi kami menjadikan kami orang-orang yang layak untuk menerima undangan Tuhan untuk masuk perjamuan kawin anak domba Raja Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surga Yerusalem baru. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus untuk bisa melayani Engkau, bisa taat dan setia dengar-dengaran pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman yang kami sudah dengar biarlah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah dunia yang semakin gelap oleh dosa-dosa, yang semakin memuncak. Kami percaya cahaya terang firman-Mu yang melingkupi kami, menerangi jalan kami, sehingga kami bisa berhasil mencapai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah kepada Engkau sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah hadir melawat kami dalam ibadah ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian, terima kasih.